Di balik kehidupan yang tampak sempurna, Tante Lesiana dan Dila tak tahu bahwa sebuah rahasia gelap tengah menunggu untuk menghancurkan semuanya. Saat sebuah peringatan misterius dari sopir taksi membawa Tante Lesiana ke dalam konspirasi besar, Dila juga mulai menggali kebenaran tentang suaminya yang ternyata terlibat dalam transaksi ilegal. Ketika kebenaran terungkap, mereka dihadapkan pada pilihan sulit, melawan atau menyerah pada kekuasaan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi ketika cinta dan keadilan bertabrakan? Pagi itu, udara di luar rumah terasa sejuk, dan langit biru seakan menyapa dengan cerah. Namun bagi Tante Lesiana, perasaan yang bergelayut di hatinya jauh dari ketenangan. Sesuatu dalam hidupnya yang nyaman dan teratur tampak mulai bergeser tanpa ia sadari. Ia memandang jalan yang membentang luas di depan rumahnya, dengan bayang-bayang pepohonan yang rimbun, terasa begitu biasa. Semuanya berjalan dengan damai, seperti hari-hari sebelumnya. Namun di dalam hatinya ada ketegangan yang terus menggelisahkannya, seolah sesuatu yang tak tampak sedang menggantung di udara. Tante Lesiana adalah sosok yang dikenal sebagai wanita yang penuh perhatian, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga untuk setiap orang yang datang padanya. Ia memiliki sebuah rumah yang cukup besar di pinggiran kota, tempat yang selalu penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan. Suami yang penyayang, hidup yang mapan, dan kehidupan sosial yang cukup baik menjadikannya figur yang dihormati oleh orang-orang di sekitar. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Suaminya, seperti kebanyakan suami lainnya, adalah sosok yang sangat bekerja keras, dan meskipun mereka sering menghabiskan waktu bersama, Lesiana selalu merasakan adanya jarak yang tak bisa dijelaskan. Jarak yang terasa semakin lebar ketika suaminya lebih sering keluar rumah untuk urusan pekerjaan. Hari ini, Lesiana merasa ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan sesuatu yang sederhana, namun tak bisa ia abaikan. Ia baru saja mengingatkan dirinya bahwa suaminya, Anton, telah meninggalkan dompetnya di rumah setelah kembali dari perjalanan dinas pagi tadi. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk mengantarkan dompet itu ke bandara, tempat Anton akan terbang lagi dalam waktu dekat. Mungkin bagi banyak orang, ini adalah tugas yang sepele, tetapi bagi Lesiana, itu adalah cara untuk memberi perhatian lebih kepada suaminya yang tampaknya semakin menjauh. Saat ia melajukan mobil menuju bandara, matanya menyapu jalan yang ia lalui dengan hening. Ia sudah beberapa kali mengemudi di jalan ini, namun hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menggugah, sebuah perasaan yang aneh, yang membangkitkan rasa cemas yang samar-samar. Jalanan yang biasanya tampak sibuk kini terasa lengang. Tidak ada suara kendaraan yang berisik, hanya desiran angin yang memecah keheningan. Di dalam mobil, Lesiana menyadari bahwa dirinya sudah cukup lama hidup dalam rutinitas ini. Ia mengemudi, sementara pikirannya mengembara ke banyak hal, salah satunya tentang Anton, suaminya yang terkadang terlalu sibuk untuk berbagi cerita. Lesiana tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir tentang perasaan aneh yang ia rasakan. Beberapa waktu terakhir, Anton semakin sering pulang larut, kadang terlihat lelah dan jauh, seolah terbungkus dalam dunia yang tak bisa ia akses. Setiap kali mereka berbicara, Lesiana merasa seakan ada topik yang sengaja dihindari oleh suaminya. Entah itu pekerjaan, hubungan pribadi, atau bahkan masa depan mereka. Sesekali, Lesiana merasa seperti berada di samping seseorang yang asing, bukan lagi pria yang ia nikahi bertahun-tahun yang lalu. Sesuatu dalam diri Anton yang dulu hangat dan penuh perhatian kini terasa begitu jauh. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu kian menyelinap, memaksanya untuk berpikir apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesibukannya. Mendekati bandara, Lesiana mempercepat laju mobil. Ia merasa agak lega karena tak lama lagi akan bertemu dengan Anton. Mungkin setelah ini, ia bisa melupakan semua kecemasan yang mengganggu pikirannya. Mungkin Anton akan menjelaskan alasan kenapa ia lebih sering pergi dalam beberapa minggu terakhir, mengungkapkan betapa sibuknya dia dengan pekerjaannya, dan akhirnya, mungkin, perasaan asing itu bisa hilang begitu saja. Di rumah, Dila, istri Anton yang lebih muda, tengah berada di ruang kerja suaminya. Sejak pagi tadi, Anton pergi meninggalkan rumah tanpa banyak bicara, meninggalkan meja kerjanya yang berantakan. Dila mencoba untuk menyusun kembali kertas-kertas yang berserakan di meja itu. Ia merasa tidak nyaman dengan kekacauan yang tiba-tiba ada di sana. Biasanya, Anton sangat teliti soal hal-hal kecil, terutama tentang pekerjaannya. Ia tidak bisa membiarkan kekacauan itu berlarut-larut, jadi Dila memutuskan untuk merapikan. Sambil menatap tumpukan dokumen di atas meja, ada rasa cemas yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan oleh Anton. Dila merasa janggal. Setiap kali ia mencoba untuk mendekati suaminya,
ia merasa ada tembok tak terlihat yang menghalangi komunikasi mereka. Ketika Anton pulang, ia jarang punya waktu untuk berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, meski Dila selalu berusaha untuk mendengarkan dan memahami. Ada kalanya Dila merasa dirinya hanyalah penonton dalam kehidupannya sendiri, menunggu, mencari alasan yang bisa menguatkan hubungannya dengan Anton, namun tak pernah mendapat kepastian. Ia merasa terkadang suaminya seperti bukan orang yang sama lagi. Ketika Dila merapikan meja kerja itu, ia menemukan sebuah dokumen yang tampaknya terlewatkan. Itu adalah sebuah kontrak penting yang hanya setengah tertutup di atas meja. Sekilas, ia bisa melihat nama-nama perusahaan besar yang tertera di sana, perusahaan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dila, dengan rasa ingin tahunya yang membara, membuka lembaran itu sedikit lebih jauh. Seperti yang ia duga, ini bukan sekadar dokumen bisnis biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih kompleks dari yang pernah ia bayangkan. Saat tangan Dila menyentuh dokumen itu, perasaan aneh kembali datang, rasa tidak nyaman yang tadi ia rasakan ketika Anton pergi. Seolah sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka. Perasaan itu semakin kuat, seiring dengan gelisahnya hati Dila. Ia merasa seperti ada yang salah dalam hidup mereka, meskipun ia tidak tahu apa itu. Namun, Dila tahu satu hal, kehidupannya yang tampak tenang dan teratur sekarang sudah mulai terpecah-pecah. Dalam perjalanan menuju bandara, Lesiana masih merenung. Sesekali, ia menatap keluar jendela mobil, melihat wajah-wajah yang terburu-buru dan sibuk dengan hidup mereka. Ia merasa seakan hidup ini terlalu cepat, dan ia pun terkadang merasa tertinggal. Ketika ia sampai di bandara, ia menurunkan dompet Anton di tempat parkir yang sepi. Tugas ini seharusnya menjadi sesuatu yang biasa, namun kenapa ia merasa ada yang berbeda? Di sisi lain, Dila menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Hatinya bergolak, ia merasa ragu. Ada sebuah dorongan untuk mengetahui lebih dalam tentang Anton, namun ia tahu, begitu ia mulai mencari tahu, ia tidak bisa kembali ke hidup yang dulu. Dan mungkin itulah yang mengganggunya. Apakah ia siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya? Perasaan tak menentu masih menggerogoti Tante Lesiana saat ia memasuki area parkir bandara. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sedikit tegang. Dalam perjalanan menuju bandara, seharusnya ia hanya fokus pada satu hal, mengantarkan dompet Anton yang tertinggal di rumah. Namun, pikirannya tak berhenti berputar, mengingat perasaan gelisah yang sejak pagi terus menghantui. Ia tak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh, dan ketenangan hidupnya yang biasa itu tiba-tiba terasa rapuh. Ia menatap keluar jendela taksi yang membawanya. Suasana bandara sore itu tidak begitu ramai, dengan hanya beberapa orang yang terlihat terburu-buru mengejar penerbangan mereka. Lesiana menatap keluar, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar. Pikirannya kembali ke rumahnya, ke Dila yang tampaknya mulai merasakan keanehan yang sama. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan antara mereka. Tetapi saat ini, ia hanya ingin menyelesaikan tugas kecil ini, memberikan dompet Anton dan kembali ke kehidupan yang biasa. Namun, saat taksi yang ditumpanginya berhenti di depan pintu masuk bandara, suasana yang semula tenang langsung berubah. Pak Hasan, sopir taksi online yang mengantarnya, tiba-tiba mengunci pintu mobil dengan cepat dan menatapnya dengan ekspresi cemas. Matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi kekhawatiran, bahkan sedikit ketakutan. "Jangan turun di sini, percaya saja padaku," katanya dengan nada mendesak, suaranya bergetar. Tante Lesiana terkejut dan membekap mulutnya dengan tangan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Apa maksudmu, Pak?" tanyanya, berusaha tenang meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa bingung. "Kenapa? Ini bandara. Saya hanya mau memberikan dompet suami saya." Pak Hasan menatapnya, raut wajahnya penuh kecemasan. Ia menoleh keluar jendela, memastikan tak ada yang melihat mereka, sebelum berbisik dengan suara rendah. "Tante, dalam 5 menit ke depan, sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Jangan turun dari mobil. Jangan sampai Anda terjebak di sini. Ini bukan tempat yang aman." Lesiana merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Selama ini, ia hanya mengenal Pak Hasan sebagai sopir taksi yang profesional. Namun hari ini, ada sesuatu dalam suara dan sikapnya yang mengubah segalanya. Lesiana bukan orang yang mudah panik, namun ketegangan yang dirasakan Pak Hasan menular padanya. "Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Hasan tampaknya berjuang keras untuk mengontrol dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Tante. Tapi ini lebih besar daripada yang bisa saya jelaskan. Saya hanya ingin Anda aman."
Percayalah pada saya dan tetap di dalam mobil. Mereka akan datang, dan Anda tidak ingin berada di sini saat itu terjadi. Suasana dalam taksi menjadi semakin mencekam. Lesiana bisa merasakan udara yang semakin berat, seolah seluruh dunia tiba-tiba terhenti. Ia melihat Pak Hasan yang tampak gelisah, matanya sesekali melirik keluar jendela, seakan menunggu sesuatu. Lesiana merasa seolah-olah berada dalam sebuah teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Pak Hasan begitu takut? Dan siapa yang akan datang dalam 5 menit? 5 menit terasa begitu lama, namun anehnya, meskipun rasa penasaran dan kebingungannya semakin besar, Lesiana tetap tidak bergerak. Pak Hasan sudah menguncinya dengan kata-kata yang begitu mendalam, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang sangat serius tengah berlangsung, meskipun ia tidak tahu apa itu. Tak lama setelah itu, Lesiana melihat sekelompok orang yang bergerak dengan cepat menuju area bandara. Ia terkejut saat melihat mereka mengenakan pakaian seragam, 3 polisi lengkap dengan plat nama yang tertulis jelas di dada mereka. Mereka berjalan menuju mobil taksi mereka dengan langkah mantap, tampak sangat terorganisir. Lesiana yang semula cemas semakin bingung. Polisi? Apa yang mereka inginkan? Mengapa mereka datang begitu tiba-tiba? Dan apa kaitannya dengan Pak Hasan? Tiba-tiba, Pak Hasan berbicara lagi dengan suara yang lebih rendah, hampir berbisik. Mereka datang. Mereka mencari sesuatu, dan jika mereka tahu siapa Anda akan terjebak dalam permainan ini. Anda harus tetap di dalam mobil, Tante, apapun yang terjadi. Lesiana yang merasa sangat terperangkap kini tidak tahu harus berbuat apa. Di luar mobil, polisi itu mulai mengepung area sekitar, dengan jelas tampak mencari sesuatu atau seseorang. Suasana bandara yang semula tenang kini berubah tegang. Orang-orang yang ada di sekitar mulai melihat dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang tampak khawatir, ada pula yang hanya mengikuti dengan pandangan bingung. Namun di mata Lesiana, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tengah terjadi begitu cepat, begitu tak terduga. Suara langkah-langkah polisi semakin mendekat. Pak Hasan menoleh dengan cemas, tangannya memegang setir mobil dengan erat. Lesiana mencoba untuk tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa polisi itu datang? Dan mengapa Pak Hasan begitu takut? Beberapa detik kemudian, polisi itu berhenti tepat di samping mobil taksi mereka. Mereka berbicara dengan suara rendah dan tegas, tetapi Lesiana tidak bisa mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Ketegangan semakin meningkat. Pak Hasan menatap dengan cemas melalui kaca spion. Sesaat, ia menoleh pada Lesiana dengan ekspresi penuh ketakutan. Kita terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa saya bayangkan, katanya. Suaranya bergetar. Saya tidak ingin Anda terlibat dalam ini, Tante. Anda harus keluar dari sini secepat mungkin. Tante Lesiana merasakan perasaan yang sangat tidak biasa. Ia merasa berada di pusat dari sebuah situasi yang jauh lebih rumit daripada sekadar mengantarkan dompet suami. Ada sesuatu yang terjadi di luar kendali mereka. Pola pikirnya mulai bergerak cepat, mencoba memahami setiap detail yang terjadi, namun semuanya terasa begitu membingungkan. Pak Hasan tampaknya menyadari betul bahwa ia sudah masuk ke dalam sebuah permainan besar yang ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Polisi itu akhirnya mengelilingi taksi mereka. Lesiana merasa hatinya berdebar kencang. Ia ingin membuka pintu dan bertanya apa yang sedang terjadi, namun ia merasa terhalang oleh ketakutan yang menyelimuti suasana. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar sekumpulan polisi yang ada di luar sana. Sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Pak Hasan, dengan ekspresi penuh kecemasan, menoleh padanya dan berkata, "Tante, sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah tetap tenang dan percayalah pada saya." Lesiana menelan ludah. Hatinya semakin cemas. Pak Hasan, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tenang, kini tampak begitu terperangkap. Ia menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang berbahaya, dan di balik situasi ini, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Dalam sekejap, polisi itu mulai bergerak menjauh, tanpa memberikan penjelasan apapun. Mereka tampaknya tidak tertarik dengan taksi ini, namun ketegangan tetap terasa di udara. Pak Hasan menarik napas panjang, akhirnya membuka kunci pintu dan berkata dengan suara yang lebih tenang, "Tante, saya mohon, Anda harus segera pergi dari sini. Ada banyak hal yang lebih besar dari yang Anda lihat. Kita belum tahu siapa yang sebenarnya kita hadapi." Lesiana tetap diam. Ia tidak tahu harus berpikir apa. Semua perasaan yang tadi ia coba hindari, kini datang bertubi-tubi. Pertanyaan-pertanyaan tentang Anton,
tentang Pak Hasan, tentang semuanya, kini berada di titik paling membingungkan yang pernah ia alami. Ia tahu satu hal, ini baru saja dimulai, dan ia sudah terperangkap dalam misteri yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, Lesiana menghela napas panjang dan menatap Pak Hasan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Hasan?" tanyanya, suara penuh rasa ingin tahu. Namun, Pak Hasan hanya terdiam, menatapnya dengan tatapan yang penuh perasaan, sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan Lesiana mulai merasa bahwa hidupnya yang tenang itu tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian yang tidak bisa ia lupakan di bandara, Tante Lesiana kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Hatinya masih dipenuhi kekhawatiran, ketidakpastian, dan rasa penasaran yang semakin menggelayuti pikirannya. Ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan Anton, suaminya, dan kini Pak Hasan, sopir taksi yang secara misterius muncul dalam hidup mereka. Kejadian itu di bandara hanya menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan semakin lama ia mencoba untuk memikirkannya, semakin dalam ia merasa terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Sementara itu, di rumah Dila, suasana yang awalnya tenang kini dipenuhi kecemasan yang tak terungkapkan. Dila duduk di ruang kerjanya, matanya menatap kosong ke layar komputer di depannya. Ia masih memikirkan kekacauan yang ia temui pagi itu, meja kerja Anton yang berantakan, dokumen yang tak seharusnya ada di sana, dan perasaan yang kian membebani hatinya. Semua yang ia temui seakan-akan memberi petunjuk tentang sesuatu yang tersembunyi dalam kehidupan suaminya. Namun apa itu? Mengapa Anton pergi begitu mendadak tanpa memberi penjelasan yang memadai? Pikiran Dila terus bergulir, namun tak ada jawaban yang jelas. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat membingungkan, antara cinta kepada suaminya dan rasa curiga yang semakin mendalam. Dalam keheningan ruang kerja itu, ia berusaha menyusun kembali potongan-potongan informasi yang ia miliki, berharap menemukan sebuah pola yang bisa menjelaskan semuanya. Tetapi semakin ia berpikir, semakin rumit masalah yang ia hadapi. Tiba-tiba, suara pintu depan rumah menggerakkan Dila dari lamunannya. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, dan saat ia berbalik, ia melihat sosok yang sudah ia kenal. Pak Hasan, sopir taksi yang mengantar Tante Lesiana ke bandara beberapa waktu lalu, berdiri di ambang pintu rumahnya. Dila terkejut, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Apa yang membawa Pak Hasan ke rumahnya? Bukankah kejadian di bandara sudah cukup membingungkan? Pak Hasan, Dila bertanya, sedikit terkejut. Ada apa? Pak Hasan terlihat gelisah, seolah ragu untuk melangkah lebih jauh. Wajahnya yang biasanya tenang kini penuh kecemasan, dan Dila bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berat di benaknya. "Dila, ada yang ingin saya berikan padamu," katanya dengan suara yang agak parau. "Saya tahu ini akan sangat mengejutkanmu, tapi percayalah, ini penting." Dila menatap Pak Hasan dengan penuh tanda tanya. "Penting? Apa maksudnya? Kenapa kamu datang ke sini?" Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya diam sejenak, lalu dengan cepat mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam tasnya. Sebuah alat penyadap suara canggih, kecil dan terlihat sangat profesional, diletakkan di atas meja di depan Dila. "Ini adalah alat yang digunakan untuk menyadap percakapan Anton," katanya, matanya tidak bisa menghindar dari tatapan Dila yang terkejut. "Saya tahu ini sulit diterima, tapi kamu harus tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di belakang layar yang tidak kamu pahami. Aku hanya ingin kamu tahu, Dila." Dila terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap alat penyadap suara itu dengan perasaan campur aduk, antara terkejut, bingung, dan penuh rasa ingin tahu. Mengapa Pak Hasan memberinya alat ini? Dan mengapa Anton yang terlibat? Ada apa dengan suaminya yang selama ini selalu tampak begitu sempurna? "Kenapa kamu memberikannya padaku?" tanya Dila dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Apa hubungannya ini dengan Anton? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Hasan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. "Saya tidak tahu semua jawabannya, Dila. Tapi saya bisa merasakan bahwa Anton sudah terjebak dalam sesuatu yang sangat besar. Saya tidak ingin kamu terlibat lebih jauh. Tapi jika kamu ingin tahu kebenarannya, kamu harus mendengarkan apa yang akan terjadi. Alat ini akan membantu kamu mengetahui apa yang tidak bisa kamu lihat." Dila merasakan hatinya berdebar kencang. Kata-kata Pak Hasan terdengar begitu serius, dan ia tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang semakin membesar. Mengapa Anton, suaminya yang tampaknya terhormat dan sukses itu, harus terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan darinya?
Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dila mengambil alat penyadap suara itu. "Apa yang harus saya lakukan dengan ini?" tanyanya, masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. "Letakkan alat ini di tempat yang sering digunakan Anton untuk menelepon," jawab Pak Hasan. "Di ruang kerjanya, misalnya. Itu satu-satunya cara kamu bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena percakapan pesan penting akan segera terjadi, dan kamu akan mendengar semuanya." Dila mengangguk, meskipun perasaannya masih bingung dan gelisah. "Tapi, Pak Hasan, mengapa saya yang harus melakukannya? Mengapa bukan Tante Lesiana?" Pak Hasan terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara yang lebih berat. "Tante Lesiana tidak bisa terlibat. Ini adalah sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sementara kamu, Dila, adalah satu-satunya orang yang bisa mendapatkan akses langsung ke Anton. Kamu yang lebih dekat dengannya, dan hanya kamu yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi." Mata Dila mulai berkaca-kaca, merasa tertekan oleh perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. "Jadi, kamu ingin saya memata-matai suami saya?" Pak Hasan menggelengkan kepala. "Bukan memata-matai. Ini tentang mengungkapkan kebenaran. Kadang-kadang, kita tidak punya pilihan selain mendengarkan apa yang tersembunyi di balik kata-kata. Jika kamu ingin tahu, Dila, jika kamu ingin selamat, kamu harus tahu apa yang sedang terjadi." Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Dila akhirnya memutuskan untuk menerima keputusan ini. Ia merasa tak ada jalan lain. Jika apa yang Pak Hasan katakan benar, maka ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang telah lama disembunyikan Anton darinya. Dengan hati yang berat, ia menyembunyikan alat penyadap itu di ruang kerja Anton, di tempat yang sering digunakan suaminya untuk menelepon. Setiap inci tubuhnya merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Setelah Pak Hasan pergi, Dila kembali duduk di ruang kerjanya. Keputusan yang baru saja ia buat terasa begitu berat, namun tidak ada jalan lain. Ia tidak bisa berpura-pura lagi. Keinginannya untuk mengetahui kebenaran kini tak terelakkan. Namun, saat ia duduk dalam keheningan, ia mulai merasa seolah dirinya berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia mencintai Anton dan ingin mempercayainya, tetapi di sisi lain, rasa curiga yang menggelayuti hatinya semakin sulit untuk diabaikan. Sementara itu, di rumah Tante Lesiana, pikirannya berkecamuk. Sejak kejadian di bandara, ia merasa ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik kehidupan mereka yang tampak sempurna. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Anton pergi begitu mendadak? Apa hubungan Pak Hasan dengan semuanya? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang sebenarnya mereka hadapi? Lesiana memutuskan untuk bertanya lebih jauh kepada Dila, berharap ada jawaban yang bisa melegakan hatinya. Tetapi, ia tahu bahwa jawabannya mungkin lebih rumit daripada yang bisa ia bayangkan. Dila duduk terdiam di ruang kerja Anton, matanya menatap alat penyadap suara yang tergeletak di atas meja, seakan-akan benda itu bukan hanya sekadar perangkat elektronik, tetapi sebuah kunci yang akan membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Tangannya terasa berat saat hendak mengambil alat itu, tetapi ia tahu, entah ia siap atau tidak, kebenaran yang tersembunyi kini berada dalam genggamannya. Hatinya berdebar kencang. Setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa terperangkap dalam dilema yang tak terpecahkan. Cinta kepada Anton, suaminya yang ia percayai selama ini, beradu dengan rasa curiga yang semakin menggelora. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anton? Mengapa ia harus terlibat dalam hal-hal yang begitu gelap? Dan yang paling membingungkan, apakah ia siap menerima kenyataan jika kebenaran yang terungkap begitu menghancurkan? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dila memutuskan untuk memasang alat penyadap itu di tempat yang paling sering digunakan Anton untuk menelepon, di meja kerjanya, di sebelah telepon kantor. Ia mengatur alat itu dengan hati-hati, memastikan semua kabel terhubung dengan sempurna. Saat alat itu terpasang, ia menarik napas panjang dan duduk di kursi, menunggu dengan cemas. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan pikirannya terus berputar. Apa yang akan ia dengar? Apa yang akan ia temui dalam percakapan tersebut? Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Dila menekan tombol play pada alat penyadap suara tersebut. Suara statis terdengar sejenak, kemudian suara Anton terdengar jelas. Ia berbicara dengan seseorang, namun Dila tidak dapat mendengar dengan jelas siapa yang ada di ujung telepon. Suara Anton terdengar sedikit lebih rendah, penuh ketegangan. "Dengar, Pak Arif," suara Anton terdengar jelas. "Kita harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum semuanya terbongkar. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan kehilangan segalanya." Dila terdiam, menahan napas. "Nama, Pak Arif,"
terdengar asing di telinganya. Namun sesuatu dalam nada suara Anton membuat hatinya semakin tercekik. Apa yang sedang mereka bicarakan? Apa yang dimaksud dengan masalah ini? Dan siapa sebenarnya Pak Arif? Suara dari ujung telepon itu terdengar, sedikit lebih berat dan penuh tekanan. Anton, kamu harus paham, kita tidak bisa mundur sekarang. Transaksi ini sudah terlalu besar. Kalau kita tidak bertindak cepat, semuanya akan terbongkar, dan itu akan merusak reputasi kita. Kamu tahu konsekuensinya. Dila merasakan darahnya berdesir. Transaksi? Apa yang dimaksud dengan transaksi besar ini? Ada apa dengan Anton? Mengapa ia terlibat dalam sesuatu yang begitu gelap? Pak Arif melanjutkan, saya sudah mengatur semuanya. Kamu hanya perlu menyelesaikan bagianmu, dan kita akan aman. Organisasi ini sudah bergerak jauh. Mereka tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Organisasi? Dila hampir tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Kata-kata itu terus bergaung dalam kepalanya. Organisasi ini, transaksi besar, dan kita akan aman. Dila merasakan ketakutan yang mendalam merayap ke dalam dirinya. Siapa yang mereka bicarakan? Apa yang terlibat dalam transaksi ini? Dan mengapa Anton, suaminya, terlibat dalam semuanya? Suara Anton terdengar semakin terburu-buru. Baik, Pak Arif. Saya akan segera menyelesaikannya. Tapi saya perlu waktu lebih banyak untuk memastikan semuanya lancar. Jangan khawatir, saya akan menuntaskan ini. Dila merasa tubuhnya kaku, seolah-olah waktu berhenti berputar. Ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan Anton, Pak Arif, dan organisasi yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Rasa takut yang menggelayuti hatinya semakin memuncak. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia menghadapi Anton? Ataukah ia harus menyimpan semua ini dalam diam dan mencari tahu lebih banyak? Percakapan itu berakhir begitu saja, meninggalkan Dila dalam kebingungan yang tak terungkapkan. Suara terakhir yang terdengar adalah suara telepon yang terputus, dan dalam keheningan yang begitu mencekam, Dila mematikan alat penyadap itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berat menimpa dirinya, sebuah beban yang sulit untuk ia tanggung. Dila duduk diam di kursinya, meresapi apa yang baru saja ia dengar. Kata-kata, transaksi ilegal, organisasi, dan mereka tidak akan berhenti sampai semuanya selesai, berputar-putar dalam pikirannya, membentuk benang merah yang semakin sulit untuk ia pahami. Anton, suaminya, terlibat dalam hal yang sangat berbahaya, dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Dengan kepala yang penuh dengan pertanyaan, Dila meraih ponselnya dan mulai mengetik pesan kepada Tante Lesiana. Tetapi sebelum ia bisa mengirimnya, pikirannya terhenti. Apa yang akan ia katakan pada Tante Lesiana? Bagaimana menjelaskan bahwa suaminya mungkin terlibat dalam sesuatu yang begitu gelap? Dan jika ia menceritakan ini kepada Tante Lesiana, apakah itu akan membuat segalanya lebih buruk? Dila merasakan ketegangan yang semakin mengganggu. Ia berada di tengah-tengah sebuah teka-teki yang tidak hanya mengancam masa depan rumah tangganya, tetapi juga kehidupan mereka yang tampaknya tenang dan sempurna selama ini. Sementara itu, di tempat yang jauh, Tante Lesiana kembali ke rumahnya, namun pikirannya masih penuh dengan kejadian yang ia alami di bandara. Kejadian itu terus mengganggu pikirannya, dan ia merasa semakin terisolasi. Semakin ia berusaha mencari penjelasan tentang kejadian aneh yang terjadi di bandara, semakin banyak ketidakpastian yang ia temui. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa lebih banyak kebingungannya. Tante Lesiana mencoba untuk merangkai informasi, tetapi setiap kali ia mendekati kebenaran, ia merasa semakin tersesat. Keputusan untuk melibatkan diri dalam hal ini kini terasa seperti jalan yang berbahaya, namun ia tak bisa mundur. Ada begitu banyak hal yang perlu dipahami, dan ia tahu bahwa kebenaran yang tersembunyi sangatlah dalam. Ia memutuskan untuk menghubungi Dila, berharap ada jawaban yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, Dila belum memberikan respons. Tante Lesiana merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar dari yang ia kira. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anton? Dan mengapa Dila tidak memberi kabar? Di rumah Dila, suasana terasa semakin tegang. Dila merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ia pahami, dan waktu semakin mendesaknya. Keputusan yang ia buat untuk menyembunyikan alat penyadap itu dan mendengarkan percakapan Anton kini menjadi titik balik dalam hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya lebih jauh ke dalam pusaran ketegangan yang tak terelakkan. Dalam pikirannya, Dila tahu satu hal, kebenaran yang akan terungkap tidak akan pernah seperti yang ia harapkan.
Setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa terperangkap dalam jaring kebohongan dan ketidakpastian. Setelah mendengarkan percakapan yang mengguncang dirinya, Dila merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Setiap kata yang diucapkan Anton dan Pak Arif seperti menabrak dinding kepercayaannya, menghancurkan segala gambaran tentang suaminya yang selama ini ia anggap terhormat, jujur, dan penuh kasih sayang. Kebenaran yang terungkap begitu menyakitkan, begitu mengejutkan, seolah-olah ia telah hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Suaminya, Anton, terlibat dalam transaksi ilegal, berhubungan dengan seorang yang bernama Pak Arif, dan semua itu melibatkan pejabat tinggi. Nama-nama besar yang ia tak kenal, organisasi yang tidak ia pahami, dan rencana yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dila duduk terdiam di ruang kerja, masih menatap alat penyadap itu yang kini terasa seperti benda asing di tangannya. Selama ini, ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupan rumah tangganya akan terjerat dalam konspirasi gelap yang begitu kompleks. Ia selalu percaya bahwa Anton adalah suami yang dapat diandalkan, satu-satunya orang yang ia percayai sepenuhnya. Namun sekarang, segalanya berubah. Setiap kenangan manis, setiap janji yang pernah mereka buat, semuanya seakan-akan pudar begitu saja. Tidak ada lagi kepercayaan yang tersisa. Semua yang ia anggap pasti, kini dipenuhi dengan keraguan. Percakapan yang ia dengar di alat penyadap itu hanya sebagian kecil dari apa yang tersembunyi. Pak Arif, dengan suara berat dan penuh tekanan, jelas-jelas memberi instruksi pada Anton untuk segera menyelesaikan urusan yang melibatkan transaksi ilegal besar. Dila bisa mendengar ketegangan dalam suara Anton. Suaminya tampaknya terperangkap dalam sesuatu yang sangat besar dan berbahaya. Sesuatu yang melibatkan pejabat tinggi, yang ia tidak pernah menduga. Ini sudah lebih besar dari yang kamu bayangkan, Anton. Suara Pak Arif terdengar lagi dalam rekaman. Jika kita tidak bergerak cepat, semuanya akan hancur. Kamu tahu apa yang bisa terjadi pada kita semua, kan? Dila merasa tubuhnya gemetar. Kata-kata itu terus bergaung di telinganya, seolah-olah suara Pak Arif langsung menusuk ke dalam jantungnya. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berbahaya. Apa yang sedang terjadi dengan Anton? Mengapa ia terlibat dalam hal seperti ini? Dengan hati yang berat, Dila menekan tombol stop pada alat penyadap itu. Ia merasa seperti ada batu besar yang menimpa dadanya. Di satu sisi, ia ingin menghentikan semuanya, berbalik dan melupakan apa yang baru saja ia dengar, mencoba untuk mempertahankan sedikit rasa normal dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain, rasa penasaran dan rasa ingin tahu semakin menguasainya. Ada banyak hal yang harus ia ketahui. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, terjepit antara cinta yang tulus pada suaminya dan kebenaran yang semakin menghancurkan dunia mereka. Dila tidak bisa berhenti sampai di sini. Ia harus tahu lebih banyak. Ia harus mencari bukti lain, mencari tahu lebih dalam tentang transaksi ilegal ini, siapa yang terlibat, dan mengapa Anton terjerat dalam semuanya. Tanpa sepengetahuan Anton, ia mulai merencanakan untuk mendengarkan lebih banyak percakapan, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk yang mengarah pada konspirasi besar ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Dila menjadi semakin terobsesi dengan penyelidikannya. Ia mulai mencari tahu tentang orang-orang yang mungkin terlibat, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang ia temui di sekitar rumah. Setiap percakapan, setiap pertemuan Anton yang ia lihat seolah menjadi bahan untuk pencarian kebenaran yang semakin dalam. Namun semakin ia menggali, semakin ia merasa seperti tersesat dalam labirin yang tak berujung. Anton tampaknya begitu berhati-hati, dan ia menyadari bahwa suaminya tahu lebih banyak daripada yang ia kira. Ada banyak hal yang disembunyikan, dan Dila semakin merasa bahwa ia hanya bisa menatap kegelapan yang semakin dalam tanpa tahu kemana arah jalan keluar. Sementara itu, di tempat yang lain, Tante Lesiana merasa semakin terisolasi dari semua yang terjadi. Kecurigaannya terhadap kejadian aneh di bandara tidak bisa ia abaikan begitu saja. Setiap malam, pikirannya selalu berputar pada kejadian yang tidak ia mengerti. Mengapa Pak Hasan begitu gelisah? Mengapa polisi datang begitu tiba-tiba? Dan mengapa semuanya tampak seperti sebuah permainan yang melibatkan lebih banyak orang daripada yang ia bayangkan? Tante Lesiana merasa bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia mengunjungi Pak Hasan di rumahnya, berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di bandara. Saat ia sampai di rumah Pak Hasan, ia merasakan ketegangan yang hampir bisa dirasakan. Pak Hasan, yang biasanya tenang, kini tampak semakin gelisah dan tampaknya tidak ingin berbicara lebih jauh. Namun, setelah beberapa saat berbicara, Pak Hasan akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Tante, saya sudah lama terlibat dalam pertemuan-pertemuan rahasia," katanya dengan suara rendah, seolah takut ada yang mendengarnya. "Saya tidak bisa menghindar. Mereka datang kepada saya,
memaksa saya untuk terlibat dalam urusan ini. Saya hanya ingin melindungi tante dari bahaya, tetapi saya merasa terjebak. Saya tidak tahu siapa lagi yang bisa saya percayai. Tante Lesiana terkejut, namun ia bisa merasakan kegelisahan yang mendalam dalam kata-kata Pak Hasan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan Pak Hasan jelas-jelas terlibat dalam itu. Ia mencoba untuk menggali lebih dalam, bertanya lebih banyak, namun Pak Hasan tampaknya semakin takut untuk berbicara. Ia hanya memberikan satu informasi penting. Tante, mereka yang terlibat dalam transaksi ini adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Mereka bisa mengendalikan banyak hal, bahkan hukum sekalipun. Tante Lesiana merasa semakin terperangkap dalam misteri ini. Semakin ia mencoba mencari jawaban, semakin ia merasa seperti terseret lebih dalam ke dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Keberanian untuk mencari kebenaran kini lebih besar daripada rasa takutnya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Anton, dan dengan semuanya yang mengelilingi mereka. Kembali di rumah Dila, suasana semakin mencekam. Dila merasa seperti seorang detektif yang sedang mencari jejak-jejak yang tersembunyi. Setiap hari, ia semakin terperangkap dalam jaring kebohongan yang semakin besar. Anton, suaminya, adalah bagian dari sesuatu yang sangat gelap, dan semakin ia mencari tahu, semakin ia merasa seperti ia hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Rasa cinta dan kebencian bercampur aduk dalam dirinya. Ia mencintai Anton, tetapi kini ia tahu bahwa kepercayaan itu telah hancur. Keputusan untuk menyembunyikan alat penyadap itu dan merekam percakapan Anton kini membawa Dila ke titik yang tak bisa ia kembali. Kebenaran yang ia cari semakin dekat, tetapi semakin ia menggali, semakin banyak lapisan misteri yang terungkap. Setiap percakapan yang ia dengar semakin mengarah pada konspirasi yang lebih besar, dan Dila tahu bahwa ia semakin dekat dengan pusat dari semua ini. Namun satu hal yang pasti, Dila tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh terjerat dalam jaring ini, dan apapun yang terjadi, ia harus tahu kebenarannya. Konspirasi besar yang melibatkan suaminya, dan mungkin juga Tante Lesiana, akhirnya akan terungkap. Tetapi apakah Dila siap untuk menghadapi kenyataan yang akan datang? Dila merasa terperangkap dalam jaring yang semakin erat. Dunia yang selama ini ia anggap stabil dan aman, kini terasa begitu rapuh. Semakin ia menggali, semakin dalam ia terjerat dalam konspirasi yang melibatkan Anton, suaminya, dan sebuah sindikat gelap yang selama ini bersembunyi di balik perusahaan yang tampak bersih. Percakapan yang ia dengar melalui alat penyadap suara, percakapan antara Anton dan Pak Arif, telah membuka mata Dila terhadap kenyataan pahit yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Anton, pria yang selama ini ia anggap sebagai sosok terhormat dan pengayom, ternyata terlibat dalam perdagangan barang ilegal, sesuatu yang sangat jauh dari dunia yang selama ini ia kenal. Sindikat ini, yang terhubung dengan jaringan internasional, bukan hanya sekadar aktivitas kriminal biasa. Mereka terlibat dalam penyelundupan barang-barang yang dapat mengguncang tatanan hukum dan ekonomi. Anton, melalui perusahaannya, tampaknya menjadi bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Semua ini terungkap secara perlahan, seperti serpihan kaca yang membentuk gambaran mengerikan di depan mata Dila. Namun, meskipun Dila mengetahui lebih banyak daripada sebelumnya, ada sesuatu yang mengganggunya, sebuah ketidaklengkapan dalam informasi yang ia peroleh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anton? Mengapa ia terlibat dalam sindikat ini? Apa tujuannya? Dan siapa saja yang terlibat di baliknya? Semua ini masih meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dila merasa seperti ia berada di tengah badai, tanpa tahu arah yang harus ia tuju. Tetapi, semakin ia mendekati kebenaran, semakin ada tanda-tanda bahwa ada seseorang yang tidak ingin rahasia ini terbongkar. Sesuatu yang gelap dan berbahaya sedang mengawasinya. Ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, perasaan cemas yang menghantui setiap langkahnya. Suatu pagi, saat Dila membuka meja kerjanya, ia menemukan sebuah catatan yang terlipat rapi dan diletakkan di tengah tumpukan dokumen. Catatan itu tidak memiliki nama pengirim, hanya sebuah pesan singkat yang dipenuhi dengan ancaman samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Jangan lanjutkan pencarianmu, Dila. Ada harga yang harus dibayar jika kamu melangkah lebih jauh. Hati-hati, karena langkahmu berikutnya bisa menjadi langkah terakhirmu. Dila membaca pesan itu berulang kali, mencoba memahaminya. Ada ketakutan yang menyusup ke dalam dirinya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Tidak sekarang. Segala yang telah ia pelajari, segala yang telah ia dengar, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia ungkapkan. Jika itu berbahaya, maka ia harus siap menghadapinya. Keputusannya bulat,
Ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Dengan perasaan cemas yang semakin menguasai dirinya, Dila memutuskan untuk menghubungi Tante Lesiana. Mereka harus berbicara lebih serius tentang semua yang telah terjadi, dan mungkin, bersama-sama, mereka bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang semakin membingungkan ini. Meski Tante Lesiana telah berusaha untuk menjaga jarak dari semuanya, Dila tahu bahwa ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Mereka harus bekerja sama. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Suasana di sekitar mereka sepi, namun udara terasa semakin berat dengan ketegangan yang menyelimuti percakapan mereka. Tante Lesiana tampak lebih pucat dari biasanya, dan Dila bisa melihat kelelahan di wajahnya. Sepertinya, Tante Lesiana juga tidak tidur nyenyak sejak kejadian di bandara. Mata Tante Lesiana menghindari tatapan Dila, seolah ia mencoba menahan sesuatu yang telah lama dipendam. Apa yang sebenarnya terjadi, Tante? Dila memulai percakapan, suaranya bergetar. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Anton, dia terlibat dalam sindikat penyelundupan barang ilegal. Aku mendengarnya sendiri dari percakapan teleponnya dengan Pak Arif. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa terperangkap, Tante. Dan sekarang, aku merasa seperti ada seseorang yang mengawasiku. Tante Lesiana menatapnya dengan ekspresi kosong. Ia menghela napas panjang, seolah memikirkan kata-kata yang tepat untuk mengatakan sesuatu yang telah ia pendam lama. Dila, aku sudah lama mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dengan Anton, kata Tante Lesiana pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Ada sesuatu yang lebih besar di balik pertemuanku dengan Pak Hasan, dan Pak Hasan tidak pernah menginginkan ini. Organisasi ini, mereka sudah lama mengendalikan banyak orang penting, dan Anton adalah salah satunya. Mereka mengikatnya dengan cara yang sangat kuat, dan aku takut kita sudah terperangkap dalam permainan mereka. Dila terdiam mendengarnya. Ia mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari bibir Tante Lesiana. Jika apa yang dikatakan Tante Lesiana benar, maka mereka semua berada dalam bahaya yang sangat nyata. Mereka berdua kini berada di tengah sebuah konspirasi yang melibatkan banyak orang penting, dan Anton adalah bagian dari itu. Namun, Dila merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengancam daripada yang mereka bisa bayangkan. Tante, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya duduk diam. Aku tidak akan membiarkan Anton menghancurkan hidupku, hidup kita, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus tahu siapa yang ada di balik semua ini. Aku harus menghentikan semuanya sebelum terlambat, kata Dila dengan tekad yang kuat. Tante Lesiana mengangguk perlahan. Aku tahu, Dila, tapi kita harus sangat berhati-hati. Jika mereka mengetahui kita mulai menggali terlalu dalam, kita bisa menjadi sasaran mereka berikutnya. Kita harus merencanakan semuanya dengan matang. Kita harus tahu siapa saja yang terlibat dalam sindikat ini dan bagaimana kita bisa melibatkan pihak yang tepat untuk menghentikan mereka. Namun, meskipun Dila tahu bahwa bekerja sama dengan Tante Lesiana adalah langkah yang benar, ia merasa ketegangan semakin mencekam. Mereka berdua kini berada dalam permainan yang sangat berbahaya. Mereka tidak hanya berhadapan dengan Anton, suami Dila yang selama ini ia percayai, tetapi juga dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap mata. Saat pertemuan itu berakhir dan Dila kembali ke rumah, perasaan cemas semakin menghantui dirinya. Anton sudah kembali, dan ia tampak berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa Dila jelaskan, tetapi perubahannya sangat jelas. Wajahnya lebih dingin, lebih tertutup, dan sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ia tidak terlihat seperti pria yang ia kenal. Dila merasa semakin jauh dari suaminya. Anton menyambutnya dengan sapaan singkat dan segera kembali ke kamar kerjanya, seakan menghindari Dila. Dalam setiap gerakannya, Dila bisa merasakan ketegangan yang berat. Ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, dan Dila tahu, meskipun ia tidak bisa membuktikannya, Anton sudah tahu bahwa ia mulai menggali sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang sangat gelap. Saat Dila berbalik, menatap bayangan Anton yang semakin menjauh, ia tahu bahwa apa yang terungkap selanjutnya akan menghancurkan hidup mereka. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu terjerat dalam jaring ini, dan sekarang, lebih dari sebelumnya, ia harus berjuang untuk kebenaran. Setiap langkah yang Dila ambil kini terasa seperti berada di atas ujung pisau. Konspirasi besar yang melibatkan Anton semakin jelas, namun semakin mereka menggali, semakin besar bahaya yang mengancam. Dila dan Tante Lesiana tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus melanjutkan pencarian mereka,
meskipun nyawa mereka mungkin terancam. Mereka sudah terlalu jauh dalam permainan ini untuk berpaling. Sejak percakapan terakhir dengan Tante Lesiana, Dila merasa semakin terjebak dalam jaring yang semakin ketat. Keinginan untuk mengungkap kebenaran semakin kuat, namun begitu pula rasa takut yang semakin menyesakkan dada. Setiap hari, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Bahkan saat ia berada di rumah, perasaan paranoia terus menghantui. Keputusan untuk melacak jejak Anton dan orang-orang yang terlibat dalam sindikat tersebut bukanlah langkah yang mudah, tetapi Dila tidak memiliki pilihan lain. Ia harus tahu lebih banyak. Ia harus mengetahui siapa yang ada di belakang semua ini dan mengapa Anton terlibat. Pagi itu, Dila duduk di ruang tamu dengan wajah yang tertekan. Alat penyadap yang masih tersembunyi di ruang kerjanya terus mengingatkannya pada kenyataan yang ia coba hindari. Anton, suaminya, bukanlah pria yang ia kenal lagi. Setiap hari, ia semakin berubah, lebih tertutup, lebih dingin, lebih terisolasi. Seakan ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Setiap kali Dila mencoba mendekat, ia merasa seperti terhalang oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang Anton sembunyikan dengan sangat rapat. Malam itu, setelah hari yang penuh kecemasan, Dila memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia akan mengikuti Anton. Tanpa sepengetahuan suaminya, ia berencana untuk melacak setiap gerak-gerik Anton, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, dan ia sudah siap menghadapi risiko apapun yang mungkin datang. Ketika malam tiba, Dila mengikuti Anton yang baru saja meninggalkan rumah. Ia mengamati dari kejauhan, berusaha agar tidak terlihat. Anton tampaknya tidak mencurigai apa-apa. Ia mengendarai mobilnya dengan tenang, seperti biasa. Dila berusaha menjaga jarak, memastikan agar Anton tidak menyadari keberadaannya. Ia merasa seolah-olah menjadi bagian dari film thriller yang penuh ketegangan, di mana setiap sudut jalan adalah potensi ancaman. Setelah beberapa saat mengikuti, Dila melihat Anton berhenti di sebuah restoran kecil yang terletak di pinggir kota. Ia tidak mengenali tempat itu, namun yang membuatnya terkejut adalah seseorang yang keluar dari restoran dan berjalan menuju mobil Anton. Dila mengenali sosok itu, meskipun wajahnya samar di bawah cahaya jalan yang temaram. Itu adalah Pak Arif, pria yang selama ini ia dengar dalam percakapan antara Anton dan dirinya. Hati Dila berdebar cepat. Mereka bertemu lagi, dan kali ini, Dila memutuskan untuk mengamati dari jauh, berusaha mendengarkan percakapan mereka. Namun, situasi berubah begitu cepat. Tanpa disadari, Dila tidak hanya mengamati mereka dari kejauhan, tetapi juga menjadi sasaran mata-mata yang mengincarnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres, sebuah ketegangan yang menyelimuti udara di sekitar restoran itu. Dengan cepat, ia menyadari bahwa seseorang memperhatikannya. Seseorang yang tahu bahwa ia sedang mengikuti Anton dan Pak Arif. Dila merasakan langkah berat di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat, dan matanya menangkap bayangan seorang pria yang mulai mendekat dengan langkah cepat. Tak ada waktu untuk berpikir panjang, Dila segera berlari, berusaha menghindar dari pengejaran. Panik, tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu bahwa ia harus cepat. Langkah-langkah kakinya terdengar jelas di tengah malam yang sunyi, namun ia terus berlari tanpa menoleh lagi. Sementara pria itu masih mengejarnya, Dila melompat ke dalam sebuah gang sempit yang sepi. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Namun, ia berhasil bersembunyi cukup lama hingga akhirnya, pria tersebut menyerah dan kembali ke tempat asalnya. Perasaan lega sejenak menggantikan ketegangan yang menghantui, tetapi rasa takut dan kecemasan tetap menyelubungi dirinya. Dila tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya. Mereka, atau lebih tepatnya, mereka yang ingin menutup mulutnya, semakin dekat. Ia bisa merasakannya. Ia merasa seolah-olah segala sesuatu yang ia lakukan sedang diawasi, dan semakin ia menggali, semakin banyak orang yang terlibat dalam permainan gelap ini. Kembali ke rumah, Dila mencoba menenangkan dirinya. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan pria yang mengejarnya terus menghantui pikiran. Dalam keheningan malam yang mencekam, ia memutuskan untuk menghubungi Tante Lesiana. Ia butuh dukungan, dan lebih dari itu, ia tahu Tante Lesiana adalah satu-satunya orang yang bisa memahaminya saat ini. Percakapan mereka sebelumnya telah memberikan Dila kekuatan untuk melanjutkan pencariannya, namun ancaman yang baru saja ia alami membuatnya merasa semakin terpojok. Tante Lesiana menjawab telepon dengan suara terburu-buru, seakan ia juga merasa cemas. Dila, ada yang aneh di sekitar kita. Aku baru saja mendapat kabar bahwa mereka sedang mencari kita, kata Tante Lesiana dengan nada serius.
Kita harus lebih berhati-hati, jangan pernah pergi sendirian lagi. Dila merasa ketegangan dalam suara Tante Lesiana. Mereka berdua kini berjuang untuk mengungkap kebenaran, tetapi semakin dalam mereka menggali, semakin berbahaya keadaan menjadi. Dila tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan Anton, tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Mereka menghadapi sindikat internasional yang memiliki pengaruh besar, yang siap menghancurkan siapa saja yang mencoba menghalangi mereka. Pak Hasan, yang kini semakin merasa terjebak dalam permainan berbahaya ini, menghubungi Tante Lesiana dan Dila pada keesokan harinya. Suaranya terdengar gemetar, penuh ketakutan. "Jangan terlalu jauh mendekat," katanya dalam percakapan yang tegang. "Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya ada di belakang ini. Mereka lebih berbahaya daripada yang kalian kira. Tidak ada yang aman sekarang." Dila merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Setiap langkah yang mereka ambil sekarang bisa berakhir buruk. Meskipun Pak Hasan memberikan peringatan, Dila tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia sudah terjebak terlalu dalam. Kebenaran harus terungkap, tidak peduli apa yang harus ia hadapi. Tante Lesiana dan Dila kini berada di tengah-tengah konspirasi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun, di sisi lain, perasaan takut semakin menggelayuti setiap gerak mereka. Mereka tidak hanya berhadapan dengan Anton dan Pak Arif, tetapi juga dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Jika mereka tidak berhati-hati, nyawa mereka bisa menjadi taruhannya. Dila duduk terpaku di meja kerjanya, tangan memegang erat kertas yang telah diterimanya dari Tante Lesiana beberapa jam lalu. Kertas itu berisi rincian yang mengejutkan, dokumen yang mengungkapkan jaringan gelap yang terhubung dengan Anton. Semua yang selama ini ia percayai tentang suaminya, semuanya runtuh begitu saja. Meskipun ia telah menduga bahwa ada sesuatu yang besar dan berbahaya yang melibatkan Anton, kenyataan yang terungkap jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah ia bayangkan. Anton, suaminya, ternyata tidak hanya terlibat dalam penyelundupan barang ilegal seperti yang mereka duga sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, ia ternyata terjerat dalam jaringan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi. Mereka menyuap, menyelundupkan barang-barang terlarang, dan mencuci uang dalam jumlah besar. Anton, yang selalu tampak sukses dan terhormat di mata Dila, ternyata terlibat dalam dunia yang gelap, sebuah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebohongan. Setiap langkah yang ia ambil selama ini, mungkin tidak lebih dari sekadar pion dalam permainan besar yang bahkan ia sendiri tidak bisa kendalikan. Dila meremas kertas itu dengan gemetar. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang pernah ia terima. Semua keyakinannya tentang cinta, tentang keluarga, tentang masa depan bersama Anton, kini hancur berkeping-keping. Bahkan lebih dari itu, kenyataan yang ia temui membuktikan bahwa Anton bukan hanya berbuat salah. Ia terjebak dalam sebuah konspirasi yang lebih besar dari dirinya, yang mungkin bahkan ia sendiri tidak bisa keluar darinya. Ini bukan lagi hanya soal pengkhianatan pribadi. Ini soal keselamatan mereka semua. Di sisi lain, Tante Lesiana juga sedang berjuang untuk mencerna kebenaran yang baru ia temukan. Setelah berhari-hari menggali lebih dalam, akhirnya ia menemukan sesuatu yang sangat penting, sebuah dokumen yang mengarah pada seorang pengusaha berpengaruh, yang telah lama dikaitkan dengan berbagai transaksi gelap. Pengusaha ini, yang dikenal sebagai Pangeran, memiliki koneksi yang sangat kuat di dunia politik dan aparat penegak hukum. Dia adalah orang yang mengendalikan seluruh operasi penyelundupan yang melibatkan Anton dan banyak orang lainnya. Dila merasa tubuhnya kaku saat membaca ulang dokumen yang diberikan Tante Lesiana. Nama pengusaha itu memang tidak asing baginya. Pangeran, seorang tokoh besar yang selalu tampil bersih di mata publik, namun di balik itu, ia adalah pemimpin dari jaringan kriminal yang sangat terorganisir. Semua yang Dila ketahui tentang dunia di sekelilingnya, tentang orang-orang yang tampak terhormat, yang berjuang untuk kebaikan, sekarang terasa seperti ilusi yang rapuh. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, yang hanya menunggu untuk dihancurkan. "Apa yang kita lakukan dengan ini?" tanya Dila, suaranya lirih, seperti takut mendengar jawabannya sendiri. "Kita memiliki bukti yang bisa menghancurkan segalanya, Tante. Tapi bagaimana kita bisa melawan seseorang seperti ini? Bagaimana kita bisa melawan orang yang mengendalikan segalanya?" Tante Lesiana menatap Dila dengan mata yang lelah, namun penuh tekad. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam perjalanan mereka. Kita harus hati-hati. Mereka tidak hanya akan membunuh kita untuk menutupi jejak mereka, mereka juga akan menghancurkan semua yang kita cintai. Kita harus berpikir dengan kepala dingin, Dila. Tetapi Dila tidak bisa lagi berpikir dengan dingin. Ia telah terlalu jauh. Semua yang ia lakukan, semua yang ia korbankan, terus mengarah pada satu hal, kebenaran.
Tidak peduli betapa bahayanya itu, ia tidak bisa mundur lagi. Pangeran, nama besar yang kini menghantui setiap langkah Dila, adalah pengusaha dengan jaringan yang sangat luas. Ia memiliki pengaruh di hampir setiap lini kehidupan, mulai dari politik, hukum, hingga dunia bisnis. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa persetujuan orang ini. Dan Anton, suaminya, terperangkap di dalam dunia itu. Dila bisa merasakan betapa dalamnya jaringan ini meresap ke dalam hidup mereka. Selama ini, Anton hanya menjadi bagian dari permainan besar yang tidak ia mengerti. Ia mungkin berpikir bahwa ia bisa mengendalikan hidupnya sendiri, tapi kenyataannya berbeda. Ia hanya seorang pion. Tante Lesiana mulai mengumpulkan petunjuk lebih lanjut. Namun seiring waktu, mereka berdua semakin sadar bahwa mereka tidak bisa sendirian. Mereka harus melibatkan orang lain, pihak berwenang yang bisa mereka percayai. Namun, Dila tahu bahwa berurusan dengan pihak berwenang tidak semudah itu. Bagaimana jika mereka sudah terlibat dalam konspirasi ini? Bagaimana jika pangeran sudah memiliki semua orang yang seharusnya menegakkan hukum di ujung jarinya? Ketika Dila kembali ke rumah, ia mendapati Anton sedang duduk di ruang kerjanya. Wajahnya yang tampak tenang justru semakin membuat Dila merasa cemas. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Anton seolah-olah sudah tahu bahwa segala rahasia yang ia simpan selama ini akan segera terbongkar. Dila merasa seolah-olah ada beban yang sangat berat di antara mereka, sebuah jarak yang sangat dalam dan tak bisa diatasi lagi. Anton, kata Dila, mencoba berbicara dengan tenang meskipun suara hatinya berteriak. Ada sesuatu yang perlu aku katakan. Anton mengangkat pandangannya dari dokumen yang ada di depannya. Ia menatap Dila dengan mata yang kosong, seolah ia sudah siap dengan apa yang akan Dila katakan. Aku tahu segalanya, lanjut Dila, suaranya keras dan penuh keyakinan. Aku tahu tentang transaksi ilegal itu. Aku tahu tentang pangeran, dan aku tahu tentang semua yang kamu lakukan di belakang punggungku. Kamu terlibat dalam sebuah sindikat besar, Anton. Kamu mengkhianatiku. Anton terdiam. Wajahnya masih tidak menunjukkan perasaan apapun. Dila merasa tubuhnya bergetar, namun ia melanjutkan kata-katanya. Aku juga tahu bahwa kamu tidak bisa keluar dari semua ini, kan? Kamu terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Anton akhirnya berdiri, dan Dila bisa melihat sedikit perubahan di wajahnya. Mungkin ia merasa cemas, atau mungkin ia merasa terpojok. Kamu tidak mengerti, Dila, katanya. Suaranya terdengar lelah. Ini bukan hanya soal uang atau kekuasaan. Ini tentang bertahan hidup. Mereka sudah menguasai semuanya. Mereka akan menghancurkan kita. Dila, jika aku tidak melakukan ini, mereka akan membunuh kita. Dila terkejut mendengar pengakuan itu. Anton bukan hanya terlibat karena pilihan, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Itu menjelaskan semua perubahan dalam dirinya, semua keheningan dan ketidakpedulian yang Dila rasakan. Anton terjebak dalam situasi yang lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Namun, meskipun ada penjelasan itu, Dila merasa hancur. Ia tidak tahu apakah bisa memaafkan Anton. Bahkan jika ia benar-benar terjebak, pengkhianatan itu tetap terasa seperti luka yang dalam. Tapi kita tidak bisa terus hidup seperti ini, Anton, kata Dila dengan suara yang penuh emosi. Kita harus berhenti. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Anton menunduk, seolah tak punya jawaban. Dila merasa hancur, namun ia tahu bahwa ia harus melangkah maju. Tidak peduli betapa beratnya kenyataan ini, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Mereka berdua sudah terlalu jauh dari jalan yang benar. Ketika malam tiba, Dila kembali memegang dokumen yang kini telah penuh dengan informasi yang mengungkapkan siapa yang mengendalikan dunia ini. Dengan satu tujuan yang jelas, mengungkap semuanya, Dila dan Tante Lesiana harus memilih jalan mereka selanjutnya. Namun, langkah mereka semakin berat, semakin berbahaya. Apa yang mereka hadapi sekarang bukan hanya Anton, tapi sebuah kekuatan besar yang bisa menghancurkan siapa saja yang mencoba melawannya. Dila dan Tante Lesiana duduk berhadapan di ruang tamu, di bawah cahaya lampu yang redup, memandangi tumpukan dokumen yang telah mereka kumpulkan. Setiap lembar kertas itu terasa lebih berat dari yang sebelumnya mereka hadapi. Mereka tahu bahwa langkah ini, melangkah ke dalam dunia yang penuh ancaman dan ketidakpastian, bukan hanya berisiko bagi hidup mereka, tetapi juga untuk orang-orang yang mereka cintai. Tetapi satu hal yang jelas, kebenaran harus terungkap. Tante Lesiana memandang Dila dengan tatapan serius, wajahnya lelah namun penuh tekad. Ini bukan hanya soal kita lagi, Dila. Ini tentang semua orang yang mereka zalimi. Kita punya bukti,
dan kita harus membawa ini ke pihak berwenang. Tidak peduli seberapa besar bahaya yang menghadang, kita harus bertindak sekarang." Dila mengangguk pelan, meskipun hatinya berdebar hebat. "Aku tahu," jawabnya, suaranya rendah. "Tapi, apakah kita siap menghadapi apa yang ada di depan sana? Kita tahu siapa yang terlibat, siapa yang benar-benar ada di balik semua ini. Mereka tidak akan membiarkan kita begitu saja." Namun, Dila tahu bahwa tidak ada lagi pilihan lain. Mereka tidak bisa mundur. Kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan di bawah lapisan kebohongan kini harus dibuka, tidak peduli seberapa dalam luka yang akan ditimbulkannya. Dila dan Tante Lesiana sudah melangkah terlalu jauh, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini akan menuntut harga yang sangat tinggi. Dengan hati yang berat, mereka mulai menyusun rencana untuk membawa bukti tersebut ke pihak berwenang. Namun, seperti yang mereka duga, jalan menuju kebenaran dipenuhi rintangan. Mereka tidak hanya menghadapi Anton atau Pak Arif, tetapi juga orang-orang berkuasa yang telah mengendalikan segala sesuatu selama ini. Pangeran, pengusaha besar yang telah mengendalikan jaringan ini, terlihat selalu selangkah lebih maju. Ia tahu bahwa ancaman terhadap posisinya akan datang, dan ia tidak akan tinggal diam. Pagi itu, Dila dan Tante Lesiana bertemu dengan seorang jurnalis bernama Riko, yang mereka yakini bisa membantu mereka menyebarkan kebenaran ke publik. Riko adalah sosok yang dikenal memiliki integritas tinggi di dunia jurnalisme, dan ia telah banyak terlibat dalam mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dila dan Tante Lesiana berharap dengan bantuan Riko, mereka bisa mendapatkan perhatian publik yang cukup besar untuk melawan kekuatan yang ada di balik konspirasi ini. Namun, meskipun Riko menyambut baik bukti yang mereka berikan, ia juga mengingatkan mereka tentang betapa berbahayanya langkah ini. "Kalian tahu ini akan mengancam hidup kalian, kan?" tanyanya dengan serius. "Kalian tidak hanya akan melawan Anton atau Pangeran, tapi seluruh jaringan yang mereka bangun. Ini bukan hanya soal korupsi biasa, ini soal hidup dan mati. Jika kalian memilih untuk mengungkapkan ini, siaplah untuk konsekuensinya." Dila menatap Riko dengan penuh tekad. "Kami sudah siap," jawabnya. "Tidak ada lagi jalan mundur. Kebenaran harus terungkap, apapun yang terjadi." Keputusan mereka sudah bulat. Meskipun mereka tahu betapa berbahayanya langkah ini, mereka tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Kebenaran harus lebih penting daripada rasa takut. Jika mereka mundur, maka kejahatan ini akan terus berlanjut, merusak kehidupan lebih banyak orang tanpa ada yang berani melawan. Tante Lesiana dan Dila tahu bahwa mereka harus menjadi orang itu, orang yang berdiri di depan untuk melawan ketidakadilan. Sementara itu, Anton, yang kini merasa terpojok oleh kebenaran yang semakin dekat, mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Suatu malam, Dila memutuskan untuk berbicara dengannya sekali lagi. Malam itu, Anton pulang dengan wajah yang lebih lelah daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Segala sesuatu yang selama ini ia coba sembunyikan, setiap dosa, setiap keputusan yang ia anggap sah, sekarang mulai menuntut pertanggungjawaban. Dila memandang Anton dengan tatapan yang tajam, penuh ketegasan. "Kamu harus memilih, Anton," kata Dila, suaranya bergetar namun kuat. "Kamu bisa melawan dan menghadapi semua ini, atau kamu bisa menyerah dan terus terjebak dalam permainan kotor ini. Tapi ingat, keputusanmu akan menentukan hidup kita selanjutnya." Anton menatap Dila, matanya penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Segala sesuatu yang terjadi kini adalah hasil dari pilihan-pilihannya, dari keputusan-keputusan yang ia buat jauh sebelum Dila mengetahui semuanya. "Aku tidak pernah berniat melibatkanmu dalam semua ini, Dila," katanya, suaranya lemah. Aku hanya berusaha bertahan hidup. Aku terjebak, Dila. Terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada diriku." Dila merasakan dadanya sesak. Perasaan campur aduk antara cinta yang dulu ia rasakan kepada Anton dan pengkhianatan yang kini membayangi mereka. "Kamu bisa memilih sekarang, Anton. Tidak ada yang terlambat untuk mengubah keadaan. Tapi kamu harus memilih dengan hati-hati. Pilihannya adalah bertanggung jawab atau terus lari." Anton terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Ia menyadari bahwa hidupnya, yang dulu tampak sempurna, kini hancur begitu saja. Tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada jalan keluar dari konspirasi yang telah ia masuki. Namun, di tengah kebingungannya, Anton tahu bahwa ia harus memilih untuk bertanggung jawab. Ia tidak bisa terus lari dari kenyataan. Keputusan Anton untuk menyerah pada kenyataan dan melapor ke pihak berwenang akhirnya membuka jalan bagi Dila dan Tante Lesiana untuk mengungkap semuanya.
Berita tentang konspirasi besar yang melibatkan Anton, pangeran, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya pun mulai tersebar luas. Media memberitakan kisah ini, dan meskipun ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang berkuasa untuk menutupinya, publik akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukti yang mereka miliki menjadi senjata yang ampuh untuk menuntut keadilan. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Meskipun mereka berhasil mengungkapkan kebenaran, hidup Dila dan Tante Lesiana tidak akan pernah sama lagi. Dila, meskipun akhirnya merasa sedikit lega karena kebenaran telah terungkap, harus menghadapi kenyataan pahit. Hidupnya dengan Anton sudah berakhir. Kepercayaan yang dulu ada di antara mereka tidak akan pernah kembali. Keputusan untuk melanjutkan hidup bersama suaminya yang penuh rahasia kini terasa mustahil. Anton, setelah melaporkan semua yang ia ketahui kepada pihak berwenang, akhirnya ditangkap. Ia harus menghadapi akibat dari setiap keputusan yang telah ia buat, dari setiap tindakan yang merusak hidup banyak orang. Dila menyadari bahwa meskipun ia mencintai Anton, ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Ia harus melangkah maju. Dengan segala bukti di tangan, dengan keberanian yang mereka temukan, Tante Lesiana dan Dila berhasil mengungkapkan kebenaran yang telah lama terkubur. Tetapi meskipun mereka meraih kemenangan dalam perjuangan ini, dunia yang mereka kenal sebelumnya telah berubah selamanya. Tidak ada yang bisa kembali ke apa yang pernah ada. Kebenaran telah memecah semuanya, dan meskipun itu adalah kemenangan, itu juga menjadi akhir dari banyak hal yang telah mereka percayai.